Oke guys, kembali lagi bersama Mr. Chris, pastinya di Mr. Chris Channel. Dan kali ini kita sudah berada di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur, di Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Nah, sebenarnya kita sudah sampai di sini tuh sudah 2 hari yang lalu, tepatnya di hari Kamis malam. Terus Jumat, Sabtu. Nah ya, hari ini hari Sabtu ya. Kalau di Kalimantan itu hari Sabtu, hari sekarang ini ya, itu jam 23.50. Nah, untuk di Jawa itu paling di Jogja, Jakarta itu paling sekarang masih jam 11. Masih jam 10. Nah, kalau sekarang di sini udah mulai jam 12 ya, guys. Jam 12. Jadi selisih 1 jam. Ini masuknya waktu Indonesia Tengah atau Timur. Ya, pokoknya kayak gitu ya. Jadi kemarin kita tidak membuat konten, kita tidak mengupload waktu di hotel. Sebenarnya kemarin kita di hotel itu, Hotel Palmi di Kabupaten Berau ini. Tapi kemarin lagi mager ya. Wah, di sana itu juga sama kayak di Jakarta ya. Kita kemarin itu upload hotel bintang 4 kayaknya, kalau enggak bintang 5. Wis mantap kok. Tapi ya karena wis mager, wis males, wis kesel, kita nggak upload. Nah, kita akan mulai upload lagi ya. Semoga kita bisa lebih produktif lagi untuk sehari-hari selanjutnya. Kita akan membuat konten di sini, entah nanti ketika kita melakukan perjalanan, kita mengambil data, kita menuju lokasi-lokasi di DA bersama kawan-kawan KLHK DPMU Berau ini. Nah, untuk kemarin itu hari Jumat itu mungkin baru awal masuk ya, itu kita sudah melakukan berbagai pembahasan terkait apa-apa saja yang harus kita lakukan, yaitu ya khususnya saya sendiri kan di bidang GIS ya, di bidang GIS. Jadi hal-hal yang saya lakukan ya kaitannya dengan peta. Jadi peta administratif, kemudian peta-peta yang dibutuhkan oleh teknisi lainnya gitu. Nah, kalau untuk wilayahnya sendiri kan kita ada di 3 wilayah, yaitu DA6, DA7, dan DA10. Itu kurang lebih kemarin kita hitung tuh ada sekitar 33 desa kalau nggak salah. Kalau nggak 33 desa ya 32 ditambah 1 RT yang itu terpisah dan menjadi wilayah wilayah apa namanya, wilayah penanganan sendiri itu. Nah, mungkin di awal Januari ini, di akhir Januari ini kita akan target untuk menyelesaikan PR-PR yang belum selesai pada 2021, yang kemudian nanti di Februari awal kita akan lanjut untuk melakukan monitoring evaluasi ya, di khususnya di wilayah-wilayah penanganan itu tadi, wilayah-wilayah pendampingan itu pada seluruh desa, atau mungkin nanti hanya fokus di DA10 karena kan untuk forest climate change di Kabupaten Berau ini pada program Forklim ini kan ini masuk di tahun terakhir. Jadi beberapa hal yang sudah dilakukan itu sudah selesai dan tinggal pada tahun ini menyelesaikan hal-hal yang belum selesai. Ya bisa saja ini nanti ketika memang perlu diperpanjang ya ada kemungkinan perpanjangan gitu, ketika wilayah pendampingan itu masih perlu untuk dilakukan pendampingan. Tapi karena mengingat mungkin dari dana, kan kerjasama dengan Jerman ya, dan mengingat dana yang ada itu sudah habis untuk keperluan penanaman, kemudian untuk keperluan wirawiri, transportasi, mobilitas sana sini, dan hal-hal yang dilakukan lainnya itu sudah habis, sehingga ya
uh, ini adalah program di tahun terakhir, tapi juga ada kemungkinan nanti kita pindah lokasi gitu ya. Jadi semoga saja semua bisa tuntas, selesai, dan bisa maksimal di sini gitu ya. Nah, untuk tugas dari teknisi GIS sendiri ya pasti ya hal-hal yang berkaitan dengan peta ya, olah data, kemudian pembuatan peta administratif, kemudian menghitung emisi karbon pada setiap tahun, itu kita lakukan analisis seperti itu. Itu kurang lebih dari gambaran kita di sini gitu ya. Nah, untuk kondisinya sendiri di sini itu ya dari biaya hidup ini di sini cukup mahal ya guys. Jadi berbeda dengan di Jawa, di Jogja yang kita bermodalkan uang 10.000 kita bisa mendapatkan ayam dan sekaligus esnya. Tapi di sini minimal jajan murah itu 15.000 gitu, itu udah paling murah. Kalau angkringan ya murah, cuman ya harganya 3.000-an gitulah. Tapi ada juga beberapa makanan yang sama kayak di Jogja, kayak di Jawa gitu. Kayak misalnya kalau misal kita beli ayam itu cukup standar harganya. Tadi saya beli itu harga 15.000 itu udah sama nasi. Jadi ya kalau misal mau hemat ya pinter-pinter nyari tempat makan yang murah gitu. Yang murah tuh. Yes, berapa hari ya kita di sini? Kamis malam, lebih 2 hari lah ya. Jumat, Sabtu ini melihat situasi dan kondisi di sini sangat aman, cuman melihat dari cuaca ini 2 hari ini mendung terus tanpa hujan gitu. Terus melihat dari keperluan yang ada itu sepanjang jalan sudah banyak gitu. Jadi ya bisalah kita nyari makanan yang kita butuhkan, yang sangat banyak pilihannya gitu. Tapi nanti kalau misal kita sudah masuk di wilayah pendampingan ya itu akan sangat susah karena aksesnya ya mungkin sulit. Kadang juga kita menyeberang sungai, kadang juga kita di sekitar pesisir sana karena wilayahnya kan tersebar di 3 titik, yang mana pada satu lokasi itu tepatnya di DA10 ini berada di dekat laut atau dekat pesisir, dengan di DA6 dan DA7 ini di tengah hutan. Tapi saya pun juga belum mengetahui bagaimana kondisi yang ada di sana. Ya, semoga aja ya nanti bisa lancar lah di sana gitu. Nah, untuk background saya sebagai sebagai mahasiswa jurusan pendidikan geografi, nah ini perlu untuk melakukan pendalaman materi yang berkaitan dengan kehutanan, karena di sini kan ya seperti bidangnya ini kan fokus pada kehutanan ya, alias pengurangan emisi gas rumah kaca, forest climate change, perubahan lingkungan hutan, gimana ya, itu bahasa Indonesianya seperti itu. Jadi ya saya sebagai mahasiswa pendidikan geografi yang mempelajari ilmu secara dasar, tidak secara spesifik dan fokus untuk mendalami ilmu kehutanan, maka kan dalam waktu dekat ini, khususnya di minggu pertama ini, saya harus terus mendalami dan mencari hal-hal yang berkaitan dengan kehutanan. Apa hal-hal, kata-kata apa yang berkaitan dengan kehutanan itu harus paham, dan juga ya harus tahu terkait informasi mengenai Biro Forest Climate Change ini sendiri di DPMU Berau. Itu guys, jadi mantap sekali. Tapi ya karena masih baru awal juga gini, kita ya masih sendiri ya, belum banyak teman yang bisa kita
ajak bicara. Jadi ya di sini kita di kos sendirian guys. Kita ada teman juga dari IPB, namanya Mas Niko, dia jurusan biologi, tapi kita beda kamar. Dia di kamar lantai 1 dan Mr. Chris di kamar lantai 2. Nah, untuk jam kerjanya sendiri, kita di DPMU Berau ini kita hanya bekerja aktif selama Senin sampai Jumat, alias 5 hari kerja. Nah, sedangkan di Sabtu Minggu itu kita libur. Nah, seperti itu. Nah, tapi ya kalau mengejar deadline ya Sabtu Minggu pun kita harus mengerjakan, tapi tidak di kantor. Kalau Senin sampai Jumat kita fokus di kantor untuk pengolahan data dan untuk pembahasan yang berkaitan dengan forest climate change seperti itu. Nah, kemarin juga sudah sempat kita melakukan rapat bersama teman-teman di PMU Berau. Kita sudah mulai untuk melakukan perencanaan ulang untuk di minggu pertama. Untuk di target kali ini kita harus menyelesaikan apa itu kemarin sudah kita bahas, dan untuk kita sekarang masuk minggu kedua kan ya, masuk minggu kedua. Nah, akhir minggu ini kita fokus menyelesaikan pada tugas atau hal-hal yang belum selesai pada 2021 kemarin. Nah, untuk minggu ketiga besok kita fokus untuk mulai membahas perencanaan monitoring evaluasi di titik-titik pendampingan seperti itu. Jadi seperti itu aja guys. Ini sudah cukup lama kita berbincang. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you guys.